Shalom, sahabat-sahabat semua. Malam ini saya ingin berbagi tentang visi pelayanan yang Tuhan sudah tanamkan sedikit demi sedikit di dalam hati saya pada saat kondisi saya memburuk seperti sekarang ini. Saya percaya bahwa ke depan kondisi saya akan membaik kembali supaya saya bisa melaksanakan apa yang sudah Tuhan tanamkan dalam kehidupan saya. Beberapa hari yang lalu saya terbangun jam 2 malam. Itu biasa ya untuk seorang penderita gagal ginjal. Dia kesulitan untuk tidur. Dan biasanya jam 2 pasti terbangun. Hampir semuanya rata-rata begitu. Nah, pada saat saya terbangun juga, saya dalam kondisi di persimpangan jalan. Saya memulai usaha saya untuk membuat suatu konsep waralaba bisnis saya dalam kondisi sakit saat ini, supaya saya bisa mengumpulkan rezeki saya agar saya ke depan bisa operasi transplant ginjal yang biayanya cukup mahal. Tapi ternyata kondisi fisik saya sangat tidak memungkinkan, dan saya seperti ada perasaan sedih, kecewa, tapi tidak bisa melawan kondisi yang sudah terjadi. Jadi saya berpikir apa yang harus saya lakukan jika demikian. Saya sudah hampir berputus asa dengan kondisi saya. Pada saat saya malam itu terbangun, saya merasa bahwa secara pribadi Tuhan, Roh Kudus berbicara di dalam hati saya. Dia mengingatkan saya untuk kembali kepada visi pelayanan yang harus saya lakukan. Dan saya kemudian bertanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan?" Saya bertanya karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Bahkan saya menjadi bingung dengan konsep pelayanan itu sendiri. Pelayanan itu apa? Saya mencari definisinya dan saya menjadi agak rancu pikiran saya. Oke, saya bertanya pada Tuhan, apa yang Kau maksudkan dengan pelayanan itu? Kemudian Tuhan mengingatkan, Tuhan mengingatkan tentang kebangkitannya. Beberapa saat yang lalu, pada saat perayaan Paskah, saya menulis satu pernyataan di wall Facebook saya. Kebangkitan adalah bangkit dari sikap pesimisme menuju optimisme. Tuhan mengingatkan saya pada hal itu. Dan malam itu saya saya membuka internet, saya meng-googling beberapa kisah, dan Tuhan seakan-akan menyodorkan kisah tentang Maria Magdalena. Kemudian saya lihat kembali Maria Magdalena ini, dan ternyata itu adalah kisah tentang seorang perempuan yang menjadi saksi kebangkitan Kristus. Dia menjadi saksi kebangkitan Kristus. Dan kemudian dalam hati kecil saya merasakan Roh Kudus seperti berdialog, bertanya, menurut kamu apa makna kebangkitan Kristus? Saya terdiam sejenak. Beberapa saat atau beberapa hari ini, saya banyak bertemu dengan orang-orang yang mengalami kehancuran mental. Bahkan termasuk saya sendiri, saya mengalami kondisi yang sangat berat. Kemudian saya merenung pada Tuhan. Tuhan, aku selalu bangkit di hadapan-Mu, menjadi saksi dari kebangkitan-Mu
bagiku adalah selalu bersikap optimis menghadapi segala permasalahan yang kuhadapi. Dan ketika saya melihat di sekeliling saya sudah berada di tengah-tengah lautan keputusasaan para penderita gagal ginjal. Saya melihat 2 orang teman sebangsa saya meninggal. Saya melihat proses orang yang sudah menjadi kosong matanya dan kemudian meninggal. Di bangsal saya mengalami cuci darah. Saya melihat orang-orang yang tidak ada uang sama sekali untuk bisa melanjutkan pengobatannya. Saya melihat keluarga-keluarga yang hancur. Saya melihat karena salah satu pasangannya mengalami penyakit gagal ginjal. Ada yang perceraian, ada yang ditinggalkan istri atau suaminya. Banyak sekali orang-orang yang hancur di sekeliling saya. Malam itu saya merasa sedih dan saya berbicara pada Roh Kudus dalam hati saya. Ya Tuhan, jika aku harus menjadi saksi bagi kebangkitan-Mu, maka aku harus memberikan suatu motivasi bagi banyak orang agar mereka juga bangkit dari perasaan pesimisme di dalam kehidupannya dan menuju suatu keyakinan baru, optimisme untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dan Tuhan membawa saya ke suatu konteks yang lebih luas. Di dunia ini, di dalam dunia yang gelap, bukan hanya orang yang berpenyakit gagal ginjal yang mengalami kehancuran mentalnya, tapi ada banyak lagi keluarga-keluarga yang hancur, keluarga yang broken home, atau mereka yang tinggal di dalam kemiskinan yang akut, yang parah, atau mereka yang terkena bencana, musibah, atau peperangan. Dan banyak lagi saya melihat dari YouTube, begitu gelap dan mengerikannya orang-orang yang mentalnya telah hancur. Di Amerika terjadi serangan-serangan terhadap warga Asia. Di Timur Tengah, perang di Syria tidak pernah berakhir. Di Afrika ada kemiskinan yang akut. Di South Afrika atau di Afrika Selatan terjadi politik diskriminasi atau apartheid jilid 2, di mana warga kulit putih di sana menjadi gelandangan dan banyak mereka tinggal di pinggir jalan atau bawah jembatan, tidak memiliki makanan cukup dan lain sebagainya. Saya sedih melihat semua itu dan Tuhan berbicara dalam hati saya. Itulah makna dari grace, yaitu bahwa kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan yang mampu untuk menolong orang-orang tersebut. Jadi sekilas tentang kisah dari Maria Magdalena yang menjadi saksi Kristus, saksi kebangkitan Kristus. Demikianlah saya merasa bahwa hal itu juga Tuhan tanamkan di dalam hati saya. Dan saya mengucap syukur bahwa dalam kondisi saya yang sekarang, istri saya sangat mendukung kalau saya masuk ke dunia pelayanan sepenuhnya. Dan itu sangat berarti dalam kehidupan saya dan bagi pengembangan pelayanan ini ke depan. Tolong doakan supaya pelayanan saya bisa berkembang dan supaya kehidupan saya yang tersisa saat ini di dalam segala keterbatasannya mampu untuk mengkoordinir, untuk menjadi berkat bagi orang lain yang hidup di dalam penderitaan. Terima kasih atas waktu yang sudah Anda berikan mendengarkan sharing kesaksian saya ini. Saya berharap bahwa kita bisa saling
mendukung di dalam doa, bekerja sama di dalam pelayanan untuk membangun dunia yang lebih baik di dalam cinta dan kasih Tuhan. Shalom.